the reason I breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Febri Saputra di channel YouTube Febri Bio. Sudah lama sekali kita tidak membuat sebuah video tentang edukasi, dan hari ini kita akan membuat satu video baru lagi tentang edukasi juga, yaitunya tentang tanaman herbal yang sangat mempunyai banyak manfaatnya, yaitu namanya adalah tumbuhan kait-kait atau dikenal juga dengan tumbuhan cakar elang. Kalau dilihat dari sini, kayaknya masih sangat banyak sekali di antara kita yang belum mengenal dengan tumbuhan kait-kait atau dengan tumbuhan cakar elang ini. Yang ternyata tanaman ini adalah tanaman yang hanya terdapat di hutan yang masih terlindungi, dan tanaman ini juga sudah langka. Namun demikian ternyata memiliki banyak manfaatnya. Nah, tanaman ini tidak didapatkan lagi atau tidak kita temukan lagi di hutan-hutan yang sudah ditebangi. Seperti inilah bentuk dari tanaman kait-kait atau tanaman cakar elang tersebut. Kenapa dikatakan seperti tanaman cakar elang? Karena bentuk dari tumbuhan ini atau bagian ujungnya atau cakarnya itu memang seperti bentuk cakar elang. Nah, coba kalian perhatikan di sana, ada seperti pengaitnya. Makanya dikenal tanaman kait-kait atau tanaman cakar elang. Nah, ini merupakan pangkal batang dari tanaman ini. Seperti inilah bentuk dari pangkal batangnya, yaitunya menyerupai tanaman atau tumbuhan seperti yang lainnya. Tetapi pada dahannya atau pada daunnya nanti terdapat cakar elang atau kait-kait. Ini adalah bagian tanaman kait-kait atau bagian dari cakarnya yang masih muda, itu masih sangat lunak. Walaupun lunak, tetapi di bagian dalam dari cakarnya ini terdapat berupa kayu yang sudah keras. Tanaman yang digunakan untuk obatnya itu adalah yang masih muda dan tidak berukuran terlalu besar. Kalau sudah terlalu besar, tuh manfaatnya sudah sedikit. Ini juga yang masih muda tadi. Ini bagian-bagiannya masih lunak, masih muda, tetapi sudah memiliki banyak manfaat. Coba perhatikan pohon yang besar di sana. Pohon yang besar itu merupakan tumpukan dari pohon kait-kait ini. Kalau kita zoom kayaknya kurang jelas karena keterbatasan dari lensa juga. Dan pohon kait-kait ini bisa memanjat kepada pohon-pohon atau tanaman yang besar atau yang tinggi di dalam hutan ini. Coba kita lihat dengan lebih dekat lagi, lebih jelas lagi. Batang pohon kait-kait ini memiliki bulu-bulu halus yang seperti miang. Bisa juga menyebabkan gatal-gatal kalau kita sentuh secara langsung. Dan pohon kait-kait atau tumbuhan cakar elang ini memiliki bunga yang bentuknya seperti ini. Inilah bentuk bunganya, dan begini juga lah bentuk secara lebih jelas dari kaitnya atau cakar elangnya, yang bisa kita amati secara langsung dan secara lebih jelas di sini. Kalau mau menemukannya, berarti kita harus masuk dulu ke dalam hutan yang masih terjaga dan masih terlindungi dengan bagus. Lalu apa saja manfaat dari tumbuhan kait-kait atau tanaman cakar elang ini? Ada beberapa manfaat dari tanaman ini yang sudah ditemukan. Yang pertama yaitu mampu menurunkan kadar diabetes. Khasiat tanaman cakar elang dipercayai dapat mengatasi yang namanya masalah gula darah dan diabetes di dalam tubuh, yaitu mengkonsumsi air rebusan secara rutin 2 kali sehari diketahui dapat membantu merangsang insulin di dalam tubuh untuk memproses glukosa atau gula menjadi energi dan membantu pembentukan jaringan sel. Manfaat yang kedua dari tanaman kait-kait atau cakar elang ini
adalah menstabilkan tekanan darah atau hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat diakibatkan beberapa hal. Salah satunya ialah kolesterol, gula darah, pengumpulan sel darah merah, pengaruh obat-obatan, serta penyempitan pembuluh darah. Nah, diketahui dengan mengkonsumsi air rebusan cakar elang dapat menstabilkan tekanan darah, sekaligus melunturkan plak-plak lemak, kolesterol, dan gula di dalam pembuluh darah, serta sekaligus memecah pengumpalan darah yang terjadi sehingga risiko hipertensi dapat dihindari sedini mungkin. Manfaat yang ketiga dari tanaman kait-kait atau tanaman cakar elang ini adalah mengobati sakit pinggang. Sakit pinggang merupakan penyakit yang sering dialami oleh orang, baik itu pada usia muda ataupun orang-orang yang sudah tua. Bisa jadi gara-gara pekerjaan ataupun karena kecapean dan juga faktor umur. Mengkonsumsi air rebusan cakar elang juga dipercayai dapat mengatasi masalah sakit pinggang. Nah, nanti cobalah untuk meminumnya sebanyak 2 kali sehari dan diyakini bahwa tanaman ini bisa untuk segera mengobatinya agar sakit pinggangnya bisa terobati dan tidak mengalami gejala sakit pinggang lagi. Manfaat yang keempat adalah tumbuhan cakar elang atau tumbuhan kait-kait ini bisa untuk menjadi obat asam urat. Asam urat merupakan penyakit yang tidak disenangi atau mengakibatkan parah kepada penderitanya, yaitunya bisa saja dia susah dalam berjalan. Beberapa masyarakat yang sering memanfaatkan tanaman satu ini atau tanaman cakar elang ini biasa mereka menggunakan untuk mengatasi masalah asam urat pada area sendi, lutut, dan jari kaki. Untuk mendapatkan manfaatnya, biasanya dilakukan pemakaian secara rutin hingga sakit mulai mereda. Bagaimana caranya? Tentunya kita rebus dulu. Nah, nanti jika sudah mulai mereda asam uratnya, bisa dikonsumsi beberapa kali sehari aja atau beberapa kali dalam seminggu. Jadi itulah beberapa manfaat tanaman cakar elang ini yang sudah diketahui dari beberapa orang yang menggunakan sebagai obat tradisional. Namun, selain yang dijelaskan tadi, ada beberapa manfaat lain dari mengkonsumsi air rebusan cakar elang ini, yaitu berupa mencegah risiko penyakit jantung, stroke, dan gangguan saluran kencing. Itulah beberapa manfaat dari tumbuhan kait-kait atau tumbuhan cakar elang ini. Nah, mulailah kita beralih kepada pengobatan tradisional yang sudah disediakan oleh alam dan hutan kita di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa untuk mengurangi gejala dan sakit yang ada pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.